Oke, jadi ini adalah pertemuan kita yang pertama untuk kemampuan tes karakteristik pribadi. Jadi perkenalkan, nama saya Kak Fahrul. Saya juga merupakan salah satu pengajar untuk tes karakteristik pribadi seleksi penerimaan calon taruna di kampus kedinasan di seluruh Indonesia ya. Sekarang sebelum kita mempelajari materi atau soal-soal yang akan diujikan pada seleksi sekolah kedinasan nantinya, adik-adik harus paham dulu sebenarnya ya apa sih TKP itu. Jadi adik-adik harus paham apa sih TKP itu. Jadi TKP itu adalah tes karakteristik pribadi. Itu tujuannya untuk mengetahui integritas kalian sebagai calon aparatur negara, apakah betul-betul mampu survive atau enjoy melaksanakan tugas-tugas yang akan diberikan atau yang akan adik-adik emban nantinya. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa di Indonesia itu ada banyak sekolah-sekolah kedinasan. Sama dengan penerimaan CPNS, itu juga diujikan mengenai tes seperti ini atau karakteristik pribadi. Jadi pada saat adik-adik menjawab soal karakteristik pribadi itu kalian wajib memperhatikan mengenai aturan penilaiannya ya. Jadi di soal-soal tes karakteristik pribadi itu tidak mengenal nilai 0 atau tidak memiliki nilai salah. Semua jawaban yang adik-adik pilih itu memiliki poin. Tetapi perbedaan dengan jenis tes yang lain, penilaiannya itu memiliki range. Yang pertama itu ada nilai dengan poin tertinggi itu 5. Jika memang jawaban yang adik-adik pilih itu sesuai dengan karakter atau jawaban terbaik dari setiap soal, maka poinnya bisa 5. Kemudian ada poin 4, 3, 2, dan ya poin 1 jika adik-adik memilih jawaban yang kurang sesuai. Jadi saya ulang kembali bahwa ketika adik-adik menjawab pilihan yang paling buruk sekalipun, itu tetap mendapatkan poin minimal 1 ya. Karena perilaku itu tidak berbicara mengenai benar atau salah, tetapi berbicara mengenai baik atau buruk. Makanya poinnya itu bertingkat, ada 5, 4, 3, 2, dan 1. Kemudian kepribadian tiap peserta itu ada beberapa poin juga. Kalian bisa lihat nantinya di sini. Yang pertama itu yang akan dilihat adalah seperti apa sih integritas diri kalian. Jadi penjelasannya nanti kalau adik-adik sudah datang di Amsterdam Institute, itu kita akan berikan modul atau buku paket di mana materi-materi yang kakak jelaskan di screen ini itu akan tersaji secara lengkap. Cuma kenapa kakak tampilkan poin-poin yang ada di sini itu supaya lebih memudahkan dalam penjelasan pembelajaran jarak jauh yang kita laksanakan sekarang. Jadi integritas diri itu menguji kepribadian kalian sebagai peserta yang berkaitan dengan kualitas moral, kejujuran. Jadi ingat adik-adik, itu ditekankan harus jujur ya, adalah poin yang paling utama, jujur sebagai seorang aparatur negara. Kemudian integritas peserta seleksi. Kemudian yang kedua, semangat berprestasi. Jadi adik-adik nanti pada saat sudah menjalani proses pendidikan di kampus Ikatan Dinas, itu bukan berarti adik-adik sudah mencapai tujuannya, tetapi adik-adik sebenarnya
baru memulai perjalanan yang sesungguhnya, di mana adik-adik nanti pada saat menjalani pendidikan itu akan tetap diperhatikan bagaimana adik-adik memiliki semangat untuk berprestasi. Tujuannya untuk mengetahui semangat peserta seleksi dalam meraih prestasi dan menunjukkan kualitas diri terutama dalam performa pekerjaan kalian. Kemudian yang ketiga adalah kreativitas dan inovasi. Waktu kalian menjalani proses pendidikan di sekolah menengah atas atau di madrasah aliyah atau mungkin di SMK, kalian itu tentu sering ditekankan oleh guru untuk mengembangkan kreativitas kalian dalam memecahkan masalah termasuk berinovasi. Nanti penjelasannya adik-adik bisa lihat di bawah ini ya. Jadi kemampuan peserta seleksi dalam berinovasi. Kemudian yang atau poin 4 itu adalah orientasi pada pelayanan. Jadi orientasi pada pelayanan, dengan kata lain, adik-adik ketika menjadi aparatur negara itu akan berorientasi pada pelayanan terhadap publik atau masyarakat umum. Tentu hal ini akan sangat dibutuhkan ya sebagai pelayan kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan atau memberikan gambaran-gambaran terkait yang masyarakat butuhkan pada saat nanti adik-adik bekerja di instansi tertentu. Terus ada orientasi kepada orang lain. Ini penjelasannya bisa dilihat di sini ya. Nanti kita juga akan berikan contoh soal terkait dengan poin-poin yang kakak jelaskan. Kemudian kemampuan beradaptasi, kemampuan pengendalian diri, kemudian sini juga ada kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Lalu ada kemauan dan kemampuan belajar berkelanjutan. Jadi maksudnya kemampuan dan kemampuan belajar berkelanjutan itu ketika adik-adik misalnya nanti diberikan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, melanjutkan S2 misalnya, atau ada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dalam rangka mengembangkan kompetensi adik-adik. Di situ adik-adik harus punya kemauan dan kemampuan. Kemudian di sini di poin berikutnya di nomor 10, kemampuan bekerja sama dalam kelompok. Ini akan memunculkan pertanyaan, Kak, apa sih bedanya sebagai aparatur negara, kenapa kita dituntut untuk mampu bekerja mandiri dan tuntas, juga punya kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok. Jadi kalian nanti pada saat menjadi aparatur negara itu tidak hanya memiliki kemampuan untuk bekerja mandiri saja, tetapi kalian juga harus dituntut untuk memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim atau dalam kelompok. Kemudian yang nomor 11, kemampuan menggerakkan dan mengkoordinasi orang lain. Jadi kalian ketika berbicara mengenai leadership atau kepemimpinan, kalian itu harus punya seni bagaimana mampu menggerakkan orang lain agar apa yang kalian kehendaki itu dikerjakan oleh orang lain sebagaimana pemimpin pada umumnya yang memiliki karisma atau kepemimpinan yang baik ya. Seperti itu. Tips dan trik mengerjakan soal TKP ya, atau tes karakteristik pribadi. Kakak mau jelaskan sedikit. Karakteristik pribadi itu semua soalnya pilihan ganda ya. Jadi kalian itu sisa memilih nanti bagaimana kira-kira trik atau tipsnya kalian untuk menentukan jawaban yang paling sesuai. Sekarang di poin 1 ini ya, di poin 1 itu kalian harus mengidentifikasi indikator atau karakter apa yang diminta pada soal. Jangan sampai adik-adik memilih satu jawaban yang menurut adik itu sudah sesuai, namun ternyata yang dimaksud soal itu bertentangan dengan yang adik pilih. Tentu mungkin jawaban dari apa yang adik pilih atau nilai dari jawaban yang adik pilih itu nilainya tidak maksimal. Kemudian di poin berikutnya itu memilih jawaban yang ideal tentunya ya.
Jadi kalian itu harus mengidentifikasi soal. Usahakan ketika adik bertanya bagaimana cara untuk memilih jawaban yang ideal, itu kalian harus mengerjakan soal dalam kondisi yang betul-betul nyaman dan tidak mengalami hal-hal yang sifatnya bisa mengganggu fokus kalian mengerjakan soal. Misalnya istirahat yang cukup sebelum kalian tes, karena bisa kita bilang bahwa soal TKP itu menyajikan soal-soal dengan bacaan-bacaan yang relatif panjang dan ya bisa mengacaukan fokus kalian ketika tidak siap 100% untuk menghadapi soal. Yang ketiga, konsisten dalam memilih jawaban. Sepertinya jadi konsistensi. Untuk materi dan video selengkapnya, silakan cek di grup belajar masing-masing atau klik link pada deskripsi video ini ya.